Jadi kalau kita lihat dari segi ancaman ya keamanan nasional atau national security threat kita, ini berdasarkan kajian mengenai perjalanan sejarah kita maupun realita hari ini, dan juga peluang-peluang kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, yang pertama ancaman keamanan nasional kita itu adalah disintegrasi bangsa, ya, disintegration of nation. Jadi waktu ada konferensi internasional di Istanbul di Turki, saya pernah ditanya oleh para petinggi negara lain tuh, what is Indonesia at a glance, katanya. Apa itu Indonesia yang sekilas gitulah, biar cepat menerangkannya. Saya katakan bahwa Indonesia itu terdiri dari 17.508 pulau. Itu jumlah pulaunya saja. Bahkan banyak yang tidak bernama pulau itu. Atau ada sekedar diberi nama saja, Pulau Burung, Pulau Nyamuk, ya. Mosquitoes Island misalnya, Bird Island gitu. Mana ada pulau yang nggak ada nyamuk, nggak ada burungnya gitu ya. Nah, juga kita dengan lebih kurang 270 juta penduduk, dan ada kurang lebih 1.340 suku bangsa di seluruh Indonesia ini, dan lebih daripada 700 jenis bahasa. Itu Indonesia ini. Jadi ini sendiri harus kita jaga, harus kita rawat, belum budaya, makanan, tradisi dan seterusnya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ancaman keamanan nasional kita itu adalah kerusakan lingkungan, ya, destroyed of the environment, rusaknya lingkungan kita. Kenyataannya kita lihat deforestasi ini luar biasa, ya, penggundulan hutan ini, baik hutan-hutan di Sumatera, di Kalimantan, ya, yang inilah kalau di Jawa nggak usah disebutkan lagi, ya. Bahkan sekarang sudah merambah juga ke wilayah-wilayah seperti Papua, katakan seperti itu. Jadi ada kisah-kisah legenda tentang orang yang tersesat di hutan Sumatera dan Kalimantan sekarang tuh hilang. Cobalah cari sekarang di hutan Kalimantan pohon yang kayu besi yang hitam tuh warnanya, yang begitu keras tahan ratusan tahun, udah susah nyarinya, udah langka gitu ya. Nah, ini juga merupakan satu ancaman yang harus kita antisipasi, di samping yang paling besar tadi adalah antisipasi daripada pecahnya persatuan atau disintegrasi bangsa ini. Dan yang ketiga adalah international crime networking, ya, atau jaringan kriminal atau kejahatan secara internasional. Ini bisa jadi perdagangan gelap, drugs, narkoba, katakan terorisme, dan juga ada penyelundupan senjata dan sebagainya. Ya, ini harus kita jaga. Jadi tiga hal ini hal yang merupakan ancaman kita. Bagaimana kita mengantisipasi, mengokohkan persatuan dan kesatuan itu. Ya, apalagi sekarang era digital. Kata Thomas L. Friedman, dia mengatakan the world is flat, katanya. Jadi dunia ini rata sudah, ya, connected each other, global connected, ya. Jadi sehingga menciptakan satu suasana peluang kita menjadi global, tapi ancaman terhadap bangsa ini juga global gitu. Segala macam pengaruh ideologi, politik, budaya, sosial, apalagi ekonomi, itu kita punya peluang dan punya ancaman secara global. Nah, oleh sebab itu tergantung sekarang siapa yang lebih kuat kontennya, siapa yang lebih kuat produknya, dan bagaimana bentuk spreadingnya, penyebarannya, kemampuan. Inilah yang sekarang dikendalikan oleh banyak negara-negara asing, ya. Dan kalau kita berkaca daripada persoalan dalam negeri, itu adalah kita lihat adanya persoalan-persoalan yang perlu segera diselesaikan, yaitu pengentasan kemiskinan. Ya, harus ada pemerataan pendapatan lah, equity gitu ya. Jadi jangan kesenjangan kita tuh terlalu tinggi, ya. Gini rasio kita itu harus diperkecil gitu. Nah, ini juga kita muat dalam bab ekonomi, bagaimana peluang-peluang
yang harus diberikan merata, kesempatan yang merata kepada seluruh elemen bangsa ini. Nah, ini juga kami cantumkan di halaman 11 itu mengenai ekonomi, bagaimana kita berdemokrasi dalam keragaman ini. Kita harus mengakui ada perbedaan, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus mengokohkan integrasi nasional, integrasi sosial, penuh dengan toleransi. Dalam 308 itu juga jelas, namanya masyarakat Manana itu mesti ngerti hukum, taat hukum. Nah, penegakan hukum harus adil. Jangan yang satu ditindak tegas, yang satu dibiarkan, ya. Sebab kalau terjadi satu ketidakadilan di satu tempat, itu akan menciptakan ketidakadilan di mana-mana.